Sholat adalah amalan ibadah yang paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Gerakan-gerakannya sudah sangat melekat dengan gestur atau gerakan khas tubuh seorang muslim. Sholat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti. Bahkan dari sisi medis, sholat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukhalaf dan harus dikerjakan. Sholat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Namun, pada kenyataannya, di sekitar lingkungan kita banyak dari orang-orang muslim yang meninggalkan suatu kewajiban, yaitu kewajiban akan sholat. Mereka lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Mereka lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. 1. Takbiratul ihram. Postur tubuh berdiri tegak. Mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu merenggang, sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian, kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Ruku. Ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut, tidak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Manfaatnya adalah menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. 3. Iktidal. Bangun dari ruku, tubuh kembali tegak. Mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaat dari gerakan berdiri, bungkuk, berdiri, sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. 4. Sujud. Postur menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki dan dahi pada lantai. Manfaatnya adalah aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Oleh karena itu, lakukan sujud dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita. 5. Duduk.
Postur duduk ada dua macam, yaitu iftirashi atau tahiyat awal dan tawaruk atau tahiyat akhir. Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki. Saat tahiyat awal, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawaruk sangat baik bagi pria, sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra, kelenjar kelamin pria atau prostata, dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, postur Irvi mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirashi dan tawaruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut merenggang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak. Setelah sujud adalah gerakan duduk. Bagi wanita, inilah daerah paling terlindung karena terdapat 3 lubang, yaitu liang persenggamaan, dubur untuk melepas kotoran, dan saluran kemih. Saat duduk tawaruk, tumit kaki kiri harus menekan daerah perineum. Punggung kaki harus diletakkan di atas telapak kaki kiri, dan tumit kaki kanan harus menekan pangkal paha kanan. Pada posisi ini, tumit kaki kiri akan memijat dan menekan daerah perineum. Tekanan lembut inilah yang memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. Manfaat yang dari duduk adalah awet muda. Pada dasarnya, seluruh gerakan sholat bertujuan meremajakan tubuh. Jika tubuh lentur, kerusakan sel dan kulit sedikit terjadi. Apalagi jika dilakukan secara rutin, maka sel-sel yang rusak dapat segera tergantikan. Regenerasi pun berlangsung lancar, alhasil tubuh senantiasa bugar. 6. Sholat. Gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Beribadah secara kontinu bukan saja menyuburkan iman, tetapi juga mempercantik diri luar dan dalam.